kapasitas anak-anak itu baru di situ. Tapi ketika mereka menolak dikasih ilmu, ya saya menyerah. Sementara penting ya alasan Sarda mengundurkan diri atau bener le nembak kabel tapi na yo diarang ke segala aja yo berarti ajen saya nangkep itu tadi. bukan alasan Sarda mengundurkan diri atau dikeluarkan karena permasalahan saya belum tahu hilangnya dukungan. alasan 99% ya, cuma pas mengundurkan dirinya. Soalnya trauma yang maksudnya lain saya aja jangan paham ya. Kia ya tujuan saya utama. Ingin dengan ya. Saya dari awal ingin membentuk kelompok elit. Dikatakan kelompok elit itu adalah orang yang secara ekonomi mapan, secara keilmuan cerdas, itulah garis besarnya. Kayak saya, karena untuk membawa Kiara. Artinya begini, ketika anak-anak muda Kiara lahir, ulah sampai ke Kiara atrok-atrokan. Di sini kita sediakan fasilitas, ada kelompok elitnya. Si aja narik-narik taksi, jangan takut. Di sini ada orang Kiara yang sudah mapan seperti Om Iding lah. Taruhlah kita ini nantinya suksesnya seperti Om Iding secara ekonomi, secara kapasitas otak pun. Karena gini Jen, ketika hanya sukses secara ekonomi, tidak diikuti sukses secara sumber daya. Ketika kaya lupa sama Kiara. Berapa orang yang sudah sukses di Kiara, tetapi lupa sama Kiara. Sesudah kaya membangun rumah di Jakarta, lupa sama Kiara. termasuk mengajen. Saya tidak mau seperti itu. Ketika sumber dayanya yang paham bahwa dia dilahirkan Kiara dan punya tanggung jawab moral harus membangun Kiara. Tapi kalau ini yang dibangun sekarang, anak-anak inginnya ternyata secara ekonomi. Kalau saya baca, artinya ketika kaya, dia hanya akan memikirkan keluarganya, tidak akan berpikir tentang kemajuan Kiara. Itu yang saya males. kameramen itu mesti jajak-jajak Itu. Tapi SDM itu Cuman barudak membaca sarnya terlalu sederhana. Cina pundung di tonggengan si Jaya. Jangankan di tonggengan. Di Tampura ku si Bubun memang sarnya marah. Maksudnya pas pengunduran diri sadel ketika di tonggengan ku Jaya eta jadi pas pengunduran diri eta sadel mungkin kurang tepat gitu menurut Ya saya. terserah. Karena bagi saya Jaya itu adalah dukungan terakhir yang menolak. Kan pertama kan si Uya. sadar kira-kira ngomong gitu wae Cid. Jadi kalau saya inginnya dengan sumber daya sangat mempertahankan gitunya. dikira mau ngomong pas itu mah geus kaluar atuh. Anggota yang Cid. mengundurkan diri. Emang saya mengundurkan diri di zaman si Awi Ger mencat saya. Jadi Cuma masih ada harapan. Masih ada sama dia. Saya kan sudah punya Wawan satu garda nih. Sampai sekarang Wawan tetap milik saya. Cuma saya akan dekati Awi. Di stasiun saya sangat mencat saya bisa didekati. Apa yang terpikir Awi tentang Kiara, cek saya. Ternyata nyambung. Mana tujuan organisasi ini arek dibawa karena pergerakan. Ajun sana dia saya arek mau jadi arek mengundurkan diri jadi ketua umum. Tapi saya yang membawa organisasi ini ke pergerakan, saya akan bergerak di Kiara. Saya tidak setuju. Artinya beda pendapat. Karena gini, yang namanya pergerakan, Awi syaratnya harus kontrol sosial, minimal mengontrol tugas kepala desa. Nanti dampaknya kalau Awi tidak sesuai dengan kapasitas ilmu Awi, dampaknya ke PAS. Karena orang yang bergerak di bidang pergerakan Cid, harus punya divisi hukum. Di PAS itu nggak ada divisi hukum, mana ada yang mengerti hukum. Kita belum ke sana ranahnya. Kita baru sebatas pembentukan ekonomi dan sumber daya. Tapi ternyata anak-anak Kiara baru siap secara pembentukan ekonomi. Secara sumber daya utang gitu. Supaya kaya supaya bengar jeung pinter gitu loh. Malah harus seimbang. Harus untuk sekarang ini emang ya. Nah, untuk kepengurusan emang saya tidak ikut sertakan. Percuma aja. Percuma karena ini misinya ekonomi sekarang. Maksudnya dalam arti nggak memegang secara strukturalnya. Tapi percuma karena ini misinya sudah ekonomi, hanya ekonomi top gitu. Karena Awi sendiri yang saya anggap istilahnya sudah ada pola pikir Awi saja tidak paham masalah itu. Negara gagal membangun sumber daya manusia. Ya sekarang gini ini berdiri sudah hampir 2 tahun. sudah entah wan naon ricuh nawan ricuh gitu. Ya ini berdiri sudah 2 tahun. Kayak PBK dulu lah. Tapi karena mereka menolak keilmuan Sardel, mereka itu tidak bisa menjadi peneliti yang ahli. Apa dampaknya ketika orang dalam posisi seperti itu, Cid? Coba aja simak baik-baik. Ketika orang sudah tidak menjadi peneliti yang ahli di organisasi ini, mereka bukan menambah ilmu.
bukan menambah ilmu yang saya lihat, tetapi hanya mendapatkan sampah organisasi. Sementara Sarde di sini adalah Sarde peneliti yang ahli Sarde, jadi si Wawan. Sehingga apa Sarde yang tidak mengerti tanya tentang organisasi. Dari mulai pembukuan saya bisa, betul. Pidato saya bukan hanya pidato bisa, tetapi dengan bikin konsepnya saya mampu. Anak-anak di sini suruh jadi MC saja saya jamin nggak derek. Coba saya tes, coba jadi MC, bawa saku saya tunjuk. Iris lamun bisa 100% karena tidak mau belajar. Sehingga saya pikir pembentukan sumber daya gagal. Karena ini sudah 2 tahun, idealnya 2 tahun. Masing-masing anggota di sini sudah bisa jadi MC, sudah pintar pembukuan, sudah bisa pidato. Mestinya. Seharusnya. Iya. Tapi ternyata yang bisa seperti itu hanya saya jeung Wawan. Karena Wawan jeung saya mau belajar dari organisasi ini. Terus terang aja saya terbuka. Dibengket. Kameramen teh bulung juga. Wawan suruh